tanah yang samping ini kan kita tertarik untuk beli, untuk bikin sekolah gratis. Nah, mumpung sudah jalan nyampe sini, minta tolong Ustadz juga ini. Adit lah yang letak. Saya baca langsung letakkan batu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terangkanlah hati yang mengeluh. Silakan yang lain. Bismillah. Walaupun batu-batu kecil, nanti Allah saksi yang antum pernah meletakkan satu di sini. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Detik yang tak pernah kembali padamu. Allah lihat tangan antum nanti bersaksi di hadapan Allah. Ambil, walaupun batu kecil. Insya Allah jadi. Al-Fatihah. Terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ini mobil rescue yang selalu siaga bencana. Jadi kalau ada gempa langsung ke sana dulu pokoknya. Nyampe dulu lokasi baru nelpon ke saya, baru konfirmasi. Jadi dia kalau misalkan belum jalan di lokasi, belum sampai di lokasi, belum nelpon, belum konfirmasi. Saya kantongin aja. Oh iya. Kita dikasih sama RT RW untuk pakai lahan ini untuk parkir gratis, nggak usah dibeli katanya. Karena ini punya orang yang sudah meninggal, sudah puluhan tahun. Kalau ini tanah kita. Nah, itu balkon, itu ada kamar. Itu untuk tamu, Ustaz. Jadi bisa muat 20 orang yang nginep. Kalau ini Ka'bah. Di dalamnya ada tempat manasik haji, manasik umroh. Bisa kalau Jumatan di atas. Oke. Makanya masjidnya kecil tapi bisa ke atas. Siap. Mantap. Baru keren. Ustaz Adit. Kalau ini kamar marbot. Kamar marbot sama ini. Kamar mandi. Gitu. Saya kalau misalkan ada orang kaya enggak bisa pakai WC jongkok, WC duduk ini di sini. Ada di sini. Ada yang VIP. Kamar mandi VIP. Nah, tanah yang samping ini kan kita tertarik untuk beli, untuk bikin sekolah gratis. Ya, sekolah beasiswa bersyarat. Sekolah beasiswa bersyarat. Kita mau bikin, ini letter L. Bangunannya saya Adit gambar seperti ini. Insya Allah. Nah, mumpung sudah jalan nyampe sini, minta tolong Ustadz juga ini. Adit lah yang letak. Saya baca langsung letakkan batu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa semoga lembaga pendidikan ini nanti melahirkan ulama-ulama yang soleh. Amin ya Allah. Melahirkan orang-orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Amin. Melahirkan orang-orang yang cinta kepada fakir miskin. Amin. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya penuh dengan kasih sayang, Amin. hatinya suka memberi, hatinya suka berbagi, hidup matanya, hidup hatinya, hidup telinganya, hidup rasanya. Dan semoga lahir dari tempat ini ulama-ulama yang tulus ikhlas menyebarkan agama Allah, membesarkan agama Allah, mencintai baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terangkanlah hati yang mengeluh. Silakan yang lain. Bismillah. Walaupun batu-batu kecil, nanti Allah saksi yang antum pernah meletakkan satu di sini. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Detik yang tak pernah kembali padamu. Allah lihat tangan antum nanti bersaksi di hadapan Allah. Ambil, walaupun batu kecil. Insya Allah jadi. Al-Fatihah. Terangilah, bimbing kami dalam langkah. Kau maha besar ya Allah.
Engkau maha besar ya Allah. Rekening kami Rekening kami kecil. Tolong besarkan. Tolong besarkan. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih Kita berbuat untuk Allah, maka yang pertama kali kita bikin rumah Allah. Adit kan ke Pontianak saya suruh bikin rumah Allah. Bener. Kalau bikin villa, bikin apa biasa. Bikin rumah Allah. Jadi orang-orang bisa kembali, nanti itu banyak fungsinya untuk orang bertaubat, orang perbaiki diri, orang mau berbagi. Jadi orang kaya yang punya harta ngasih ke masjid. Orang yang nggak punya makan, nggak punya minum, datangnya ke masjid. Orang meninggal simpan di masjid. Gitu kan semuanya. Siap. Orang berdosa pengen bertobat kembali ke masjid. Makanya bikin masjid Al-Baria. Tidak ada peradaban besar dari sekretariat, nggak ada peradaban besar dari ruko. Peradaban besar itu dari Baitullah. dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal asasi. Kok tiba-tiba terbang? Saya bilang saya dipanggil sama Adit tanggal 2. Hari ini ulang tahun kan? Masya Allah. Ulang tahunnya rumah makan gratis. Ulang tahun rumah makan Saya gratis. ada undangan di Semarang. Iya. Ya kan ada undangan di mana-mana, saya bilang enggak, saya ke sini dulu. Prioritas. Jajak kalau hari rumah. Pertama kali dimulai rumah makan gratis tanggal 2 September. Hari ini dan saya datang hari ini. Terangkanlah jiwa yang Abang, kakak, ayah, bunda, saya insya Allah kenal sama Bang Adit ini sudah lumayan lama. Dari 2019 mungkin atau 2018. Jadi tahu ngelihat bagaimana perjuangan seorang Abang Adit rumah makan gratis ini bergerak, berjuang, membela orang-orang yang lapar, karena dia juga pernah di posisi lapar. Nah, ad-duha ini ada sebuah rumus kehidupan, cuma banyak orang yang tidak nyambung, tidak ngeh. Jadi waktu kafir Quraisy menuduh bahwasanya Allah meninggalkan Nabi Muhammad, ya kan? Allah balas dengan ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu enggak meninggalkanmu Muhammad, tidak pula membencimu. Siapa yang bilang? Justru ketika saya tanya sama guru-guru saya, Ustaz, apa hikmah dibalik meninggalnya paman dan juga istri tercinta? Apa yang bikin itu menarik? Yang bikin itu menarik adalah paman Nabi dan istri Nabi adalah salah satu orang yang saat itu selalu jadi harapan dan jadi sandaran hidupnya baginda Rasulullah. Kalau ada apa-apa tuh ke istri, ada apa-apa ke paman. Tahun itu Allah cabut dua-duanya. Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib wafat, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, dan Sayyidah Khadijah juga diwafatkan. Saya tanya sama guru saya, apa hikmahnya, Ustaz? Supaya baginda Rasulullah tidak lagi berharap kepada manusia. Orang saya ditanya sama orang-orang, Ustaz Ayaman, kenapa sih saya sering kecewa dalam hidup? Kenapa saya sering kecewa dalam hidup? Saya langsung jawab, ibu kecewa, kakak kecewa, abang kecewa, mas kecewa, atau mbak-mbak kecewa. Itu satu aja jawabannya. Karena sering berharap pada manusia. Suami saya kan gini, Ustaz. Ya suami ibu tuh manusia. Istri saya begini, Ustaz. Istri Ustaz tuh manusia juga. Jangankan istri Ustaz, istri Nabi aja bikin masalah. Anak saya, Ustaz, saya ini punya anak saya tuh sulit banget, Ustaz. Ada orang janjiin saya bisnis, Ustaz, katanya mau invest, mau jadi partner, ternyata udah saya tunggu-tunggu, nggak datang-datang, Ustaz. Itulah puncak kekecewaan. Maka mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu coba lihat.
kepada siapa kita meletakkan harapan? Apa yang pertama? Pelajarannya yang pertama, kepada siapa kita meletakkan harapan. Kalau meletakkannya sama Allah, pasti bahagia. Tapi kalau meletakkannya sama manusia, pasti kecewa. Ustadz, dia tuh orang kaya loh Ustadz, katanya dia mau nyumbang, insya Allah rutin Ustadz, sekian porsi tiap hari. Tunggu, transfer nggak Bu? Enggak, udah pernah kejadian kan? Sering. Kok Ustadz tahu? Iyalah, manusia itu, catat ya, ada yang nyatet nggak? Manusia itu, ini anak-anak, ada anak-anak pintar, anak-anak soleh, calon ulama masa depan. Nah, dengarkan ininya ayaman. Manusia itu kalau memberi 4. Manusia kalau memberi ada berapa? 4. Catat ya. 1, sedikit. Manusia itu kalau ngasih apa? Sedikit. Ini catat nih, ini pelajaran penting untuk kehidupan. Nanti supaya nggak ngarep-ngarep. Satu apa? 2, terbatas. Apa kedua? 3, banyak bohongnya. Apa? Di sosmed ngomong apa, kenyataan asli ngomong apa. Mana Bang Adit? Di sosmed dia jadi si paling korban. Di sosmed dia si paling, padahal dia orang jahatnya. Masya Allah, ini benar-benar RMG banget ini. Jamu terus. Padahal saya ini masih lama di sini. Tenang aja. Takut banget saya balik. Enggak. Biarin kita belajar aja dulu. Enggak apa-apa. Udah. Oke. Sip. Biarin aja situ Bang. Biarin aja dah. Abang duduk aja belajar. Yang lain-lain enggak usah sibuk-sibuk nanti. Santai aja. Saya bukan ke sini mau makan, enggak. Biarin, enggak usah sibuk-sibuk. Tenang-tenang. Duduk aja belajar. Belajar dulu. Apa nomor 1? Manusia kalau ngasih apa? Sedikit. Yang kedua? Terbatas. Ketiga? Banyak bohongnya. Ntar gue transfer bro 100 dong. Iya. Kalau dulu ada Pak Ogah, cepek dulu dong. Apa kata Pak Ogah? Cepek dulu dong. Pinjam 100 gak pernah balik-balik. Ya. Nama aplikasinya PUDY, Pudi. PUDY. Apa itu PUDY? Pakai uangmu dulu ya. Apa? Aduh, gua lupa bawa uang gua nih. Pakai uang dulu ya. Habis itu dibayar enggak? Enggak. Ayo ikut saya. Waktu minjam melas-melas. Waktu bayar malas-malas. Waktu ditagih malah ngegas. Ini orang kurang waras. Ayo, siapa yang lebih galak? Yang minjam duit atau yang minjemin? Kok kayak curhat gitu? Isi hati ya. Kepada siapa kita meletakkan harapan? Begitu sama manusia langsung sedekah. Apa kalau ngasih sedikit. 2, terbatas. 3, 4, kalau sama manusia suka diungkit-ungkit. Apa? Kamu tuh dulu saya yang bantuin. Kalau nggak ada saya kamu nggak bisa kayak sekarang.
Si paling berjasa. Apa? Si paling berjasa. Oh, bapak ini dulu yang ini. Iya Ustaz, kalau tidak ada saya itu ya dia ini tidak ada siapa-apanya. Saya dulu yang ini. Oh, si paling berjasa. Angus sama solehnya. Itu masjid itu saya yang bantu. Masjidnya Pak, bukan lihat jam dindingnya. Lihat Bapak yang bayar. Enggak, saya beli baterainya katanya. Masya Allah. Baterainya diungkit-ungkitnya. Ngasih sedikit, terbatas. Kayak gimana contohnya? Bu, bisa minta daun pisang? Boleh, ambillah. Besok saya datang lagi. Bu, minta daun pisang ya? Iya. Udah berubah intonasinya. Hari ketiga minta lagi. Bu, boleh minta daun pisang enggak? Apa jawabnya? Hari keempat, Bu, minta daun pisang lagi ya. Tebang aja sama pohonnya sekalian. Padahal yang diminta cuma daun pisang. Itu bedanya manusia sama Allah. Maka pertanyaan nomor 1, kepada siapa kita meletakkan harapan? Apa? Pada siapa? Orang sering nangis, sering baper, sering kecewa. Itu karena meletakkan harapan pada makhluk yang terbatas. Apa? Oh, dia kaya, dia pejabat, dia punya bintang. Kenapa nggak berharap sama yang menciptakan bintang? Backingan kami pakai bintang, Ustaz. Oke. Kenapa nggak minta yang menciptakan bintang? Kepada siapa meletakkan harapan? Jadi udah ketemu jawabannya sekarang. Pagi ini ketemu nggak jawaban? Kenapa sering kecewa? Kenapa sering sedih? Video saya yang dengan izin Allah kesebar kemana-mana itu adalah video yang cerita tentang jangan pernah berharap pada manusia. Itu di-share orang entah kemana-mana videonya. Katanya viral. Kenapa? Semua orang begitu. Ini Ustaz orang kaya Ustaz. Nanti kalau kita datang ke dia, dia bisa bantu kita. Apa? Datang ke sana. Nah, makanya kalau datang ke manusia itu biasa aja. Siapapun dia, kalau ketemu sama manusia biasa aja. Dah, kepada siapa meletakkan harapan? Itu poin 1. Sebelum nanti kita belajar pelajaran di Ad-Duha ini ya. 2. Kepada siapa meletakkan harapan? Yang kedua, bagaimana cara kita meresponnya? Bagaimana cara kita meresponnya? Jadi gini, hidupnya tuh kalau baik-baik dia bilang ini karena saya yang hebat, saya yang mengerjakan semuanya. Tapi giliran ada masalah dia bilang tuh gara-gara lu yang salah bro. Apa pekerjaan paling enak di dunia ini? Menyalahkan orang lain. Itulah pekerjaan paling enak di dunia ini. Udah siap-siap mau berangkat, gak jadi. Tapi cerita di sosmednya beda. Si paling korban. Padahal dia penjahatnya, dia mafianya. Tapi di sosmed bisa kebalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu mantap. Siapa yang jadi salah? Yang salah yang polos, yang kalah terkenal. Yang polos, yang jujur, yang apa adanya itu kalah. Hari ini begitu dunia. Jadi kalau nggak bisa nyalahin orang, gimana caranya supaya dapat bisa menang? Bertingkah lakulah seolah-olah si paling korban. Nah gitu caranya. Kasihani aku guys, aku nih korban guys. Korban dari Hong Kong. Dia tersangka. Makanya kadang-kadang kalau udah ketahuan salah tuh pura-pura sakit, masuk ke rumah sakit lah kata dia gitu. Paham
Paham enggak nih? Enggak paham kan? Nah, alhamdulillah, memang polos orang sini, lugu-lugu semua. Satu marah-marah. Tapi orang yang selamat berdasarkan cerita Nabi Yunus, cerita Nabi Adam, itu orang-orang yang muhasabah, introspeksi, muhasabah.